Halo semuanya, ada pantun nih, pergi ke pasar, beli daun salam, pulangnya tidak lupa membeli jamu. Izinkan saya mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Zata Yumni dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Rombel 1 dengan nomor induk mahasiswa 21014211014. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang teori formalisme Rusia dan analisis karya menggunakan teori ini. Sejarah teori formalisme Rusia, tokoh utama Roman Jakobson, kalangan linguistik Praha tahun 1926. Dalam sejarah kritik sastra Arab, teori kritik sastra modernnya adalah diawali dengan lahirnya teori formalisme di Rusia, kisaran tahun 1915-an sampai 1930-an. Begitulah yang dikatakan Luxemburg bahwa teori ini sebagai peletak dasar ilmu sastra modern. Setidaknya teori ini menilai karya sastra sebagai bahasa estetis, bukan bahasa biasa. Teori formalisme ingin membebaskan karya sastra dari lingkungan ilmu-ilmu lain seperti ilmu psikologi, sejarah, atau penelitian kebudayaan. Yang menurut teori formalisme, pendekatan karya sastra melalui ilmu lain kurang begitu meyakinkan. Secara ringkas, sastra ingin dilihatnya sebagai tindak bahasa atau kata. Puisi misalnya dipandang sebagai bunyi morfologi, sintaksis, dan semantik. Upaya ini dipelopori oleh Roman Jakobson, Eisenbohm, dan lain-lain. Karena lahir di Rusia, maka teori ini dikenal dengan teori formalisme Rusia yang nantinya melahirkan teori strukturalisme dan ragamnya. Pasasa strukturalisme seperti semiotik, strukturalisme genetik, dan yang lainnya. Sebagaimana yang telah dikatakan sebelumnya, teori ini hanya menilai karya sastra dari segi intrinsiknya, bukan dari segi ekstrinsiknya. Tokoh formalisme Rusia awal adalah Shklovskaya. Dia mempunyai konsep defamiliarisasi bahwa seni membuat bentuk-bentuk yang sukar, menambah tingkat kesukaran, dan memperpanjang persepsi agar muncul estetik atau deotomatisasi. Konsep-konsep formalisme Rusia, ada 4 konsep dalam teori formalisme Rusia. Yang pertama, konsep formalisme Rusia tentang puisi. Yang kedua, konsep formalisme Rusia tentang prosa. Yang ketiga, fakta sebagai landasan fabula. Dan yang keempat adalah defamiliarisasi. Yang pertama, konsep formalisme Rusia tentang puisi. Kaum formalis periode awal cenderung mengidentifikasikan kesusastraan dengan kepuitisan. Puisi dipandang oleh kaum formalis sebagai penggunaan bahasa sastra secara menginti. Definisi mereka tentang puisi adalah susunan tuturan yang kedalamnya terjaring keseluruhan tekstur bunyi. Faktor pembangun puisi yang paling penting adalah ritme. Yang kedua, konsep formalisme Rusia tentang prosa. Definisi formalis tentang kesusastraan adalah definisi yang berlandaskan pada sifat perbedaan atau pertentangan. Unsur yang membentuk kesusastraan hanyalah perbedaannya dengan aturan fakta yang lainnya. Menurut Viktor Shklovskaya, sastra mempunyai kemampuan untuk memperlihatkan kenyataan dengan suatu cara baru, sehingga sifat otomatis dalam pengamatan dan penerapan pembaca didobrak dengan sarana bahasa. Sastra adalah pemakaian bahasa yang khas yang mencapai perwujudannya lewat deviasi dan distorsi dari bahasa praktis. Pada hakikatnya, ciri yang membedakan genre bukanlah sifat gaya khas, tetapi lebih merupakan sifat pertentangan yang membina genre yang bersangkutan sebagai kesusastraan. Sifat pertentangan yang terdapat di dalam prosa adalah antar unsur fabula dan unsur syujet. Fabula merujuk kepada urutan peristiwa menurut tertib masa, sedangkan syujet menurut tertib dan cara peristiwa itu sebenarnya disajikan dalam kisah. Syujet mewujudkan kesan defamiliarisasi terhadap fabula, karena ciri khas syujet tidak diciptakan sebagai alat untuk menyampaikan fabula. Yang ketiga, fakta sebagai landasan fabula. Konsep terpenting kaum formalis menyatakan bahwa kesusastraan itu mendefamiliarisasi kenyataan dan juga mendefamiliarisasi kesusastraan itu sendiri. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Selden tahun 1991. Bertolak dari pandangan itu dapat dirunut lebih jauh bahwa syujet pada dasarnya dapat merupakan defamiliarisasi dari fakta yang merupakan landasan fabula. Sebagaimana telah teruraikan di atas, menurut kaum formalisasi Rusia, syujet di dalam karya sastra prosa pada dasarnya merupakan defamiliarisasi fabula.
Fabula sebagai cerita yang difamiliarisasi di dalam Sjuuze tentunya dapat muncul tidak secara tiba-tiba, melainkan disebabkan oleh hal tertentu. Salah satu hal yang dapat menjadi penyebab munculnya fabula adalah peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau fakta. Itu berarti bahwa fakta dapat menjadi landasan bagi munculnya fabula. Yang keempat, defamiliarisasi. Dapat diketahui bahwa konsep mengenai proses perwujudan karya sastra yang merupakan perbedaan atau pertentangan dengan realitas objektif disebut defamiliarisasi. Penganehan, pengasinan, atau proses menjadikan sesuatu itu luar biasa sifatnya disebut osraneni. Defamiliarisasi itu sendiri terwujud di dalam teks sastra berupa Sjuuze. Sementara itu, menurut Viktor Skopskic, yang dimaksud Sjuuze bukan hanya susunan peristiwa-peristiwa cerita, melainkan juga semua sarana yang dipergunakan untuk menyelah dan menunda penceritaan, digresi-digresi, permainan-permainan tipografis, pemindahan bagian-bagian buku, kata pengantar, persembahan, dan sebagainya, serta yang ditunjukkan untuk menarik perhatian pembaca terhadap untuk prosa dimaksud. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya Sjuuze itu berisi seluruh teknik penceritaan yang merupakan perwujudan dari konsep defamiliarisasi. Dengan demikian dapat diketahui bahwa teknik penceritaan berperan penting dalam proses defamiliarisasi. Fakta dalam fiksi prosa. Keberhasilan pengarang menyusun prosa ditentukan oleh kemampuannya memilih dan menggunakan teknik-teknik penceritaan yang variatif, menarik untuk dikaji. Selanjutnya kita akan membahas analisis novel Ayah karya Andrea Hirata dalam perspektif formalisme Rusia. Novel Ayah merupakan novel karya Andrea Hirata yang diterbitkan pertama kali pada tahun 2015. Seperti novel karya Andrea Hirata lainnya, novel itu berlatar di Belitung. Adapun latar waktunya terjadi pada tahun 1990-an. Penulis akan membahas alur dan gaya bahasa dalam novel Ayah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Tujuannya ialah untuk melukiskan fakta dan karakteristik objek penelitian secara jelas dan sistematis. Untuk mengkaji novel tersebut, penulis menggunakan teori formalisme Rusia yang menitikberatkan kajian pada alur fabula dan Sjuuze dan kekhasan unsur-unsur kesusastraan sebuah karya sastra. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa struktur alur novel ini lengkap, mulai dari paparan, konflik, klimaks, keleraian, hingga selesaian. Yang pertama, paparan. Paparan pada bagian ini diperkenalkan Sabari yang sedang kesepian, sedih, dan merana karena rindu pada Marlena, Marleni, kucing mereka, dan Zoro. Hal itu tampak pada bagian pertama yang berjudul Purnama ke-12. Pada bab selanjutnya diceritakan tentang Amiru, seorang anak kecil yang berusia 10 tahun, anak dari Amirza yang sangat menyukai siaran radio. Yang kedua, konflik. Konflik pada novel ini dimulai ketika secara kilas balik diceritakan tentang Sabari yang jatuh cinta kepada Marlena. Konflik diceritakan secara berkesinambungan dengan konflik-konflik lainnya, misalnya cintanya yang ditolak Marlena. Konflik dalam kehidupan Sabari diceritakan secara bergantian dengan konflik dalam kehidupan Zoro. Misalnya tentang radio ayahnya yang terpaksa digadaikan karena membutuhkan biaya pengobatan ibunya dan bagaimana ia berusaha dengan segala cara untuk menebus benda tersebut. Yang ketiga, bagian klimaks. Ketika sebuah konflik tidak dapat diperumit lagi, klimaks harus dimunculkan. Klimaks dalam cerita ini muncul ketika Sabari berharap-harap cemas menanti kedatangan Zoro di pelabuhan. Sementara kapal yang ditunggu tak kunjung datang. Selanjutnya terdapat leraian. Pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka berdua bertemu. Dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Ada contoh kutipan yang merupakan bagian klimaks. Keadaan semakin menyedihkan karena satu persatu orang mulai pulang. Juru antar mendengar obrolan yang terlontar dari mereka bahwa kapal itu tak akan datang. Dengan hampa di tatapnya, orang-orang yang berjalan meninggalkan dermaga
Namun tiba-tiba ia terkejut mendengar sirine kapal. Orang-orang yang beranjak pulang itu berbalik dan berlarian kembali ke dermaga. Juru antar melihat Sabari berdiri dengan tegang, tubuhnya tegak macam tentara bersiap. Dada Sabari berdegup melihat sebuah kapal berbelok di semenanjung sana. Dia terpana sehingga tak menyadari kapal itu memasuki pelabuhan dan tahu-tahu sudah dekat sekali dengannya. Dia telah menunggu. Semua ini terjadi selama 8 tahun dan ketika semuanya benar-benar terjadi di depannya, tubuhnya gemetar. Ini contoh kutipan dari novel Ayah karya Andrea Hirata tahun 2015 halaman 380 sampai 381. Yang keempat, bagian lerayan. Lerayan pada cerita ini mengisahkan tentang kehidupan Sabari dan Zoro setelah mereka bertemu. Dalam bagian ini dikisahkan pula bahwa mereka berdua hidup bahagia dan saling menyayangi. Yang kelima, bagian selesaian. Bagian selesaian menceritakan kehidupan tokoh Sabari dan Marlena di akhir hayat mereka. Selain itu, juga menceritakan kehidupan Ukun dan Tamat, kedua sahabat Sabari yang gigih mencari Zoro dan Marlena, tentang John Pijarelli, adik-adik tiri Amiru, bahkan tentang orang Australia yang menemukan surat Sabari juga diceritakan pada bagian terakhir novel ini. Menariknya, meskipun selama hidupnya Marlena menolak cinta Sabari, ketika meninggal Marlena meminta Amiru untuk memakamkannya di samping makam Sabari dan menuliskan kata-kata purnama ke-12 di batu nisannya. Ini merupakan bukti kutipan dari bagian selesaian. Lena tetap berumah tangga dengan Amirza dan tinggal di Dabo hingga tutup usia akhir 2014. Sebelum meninggal, dalam sakitnya Lena berpesan untuk dimakamkan di Blantik, dekat makam Sabari, katanya kepada Amiru. Kalau tak dapat di sampingnya, tak apa-apa, tapi di dekatnya. Amiru tercenung dalam kesedihan. Mungkin terinspirasi oleh puisi di makam Sabari. Sambil tersenyum, malu Lena meminta Amiru menulis sesuatu juga di pusaranya. Tulisan apa, Ibunda? Di bawah namaku tulislah Purnama ke-12. Itu bukti kutipan dari novel Ayah karya Andrea Hirata halaman 395 sampai 396. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan alur novel ini bagus dan menarik. Namun ada beberapa bagian alur yang terkesan dipaksakan dan tidak terkait dengan cerita. Misalnya tentang tokoh Ismi yang kehadirannya sama sekali tidak ada kaitannya dengan alur utama. Meskipun tak mengganggu jalannya cerita, penceritaan tentang Ismi justru terkesan membuat alur cerita menjadi bertele-tele. Dalam novel Ayah karya Andrea Hirata menggunakan ungkapan-ungkapan yang khas. Ciri kebahasaan yang paling dominan dalam novel ini adalah penggunaan majas seperti metafora, personifikasi, perumpamaan, dan hiperbola. Beberapa diksi yang kurang lazim dalam bahasa Indonesia juga dimunculkan oleh pengarang. Dalam novel ini banyak majas, ungkapan, dan peribahasa yang digunakan oleh pengarang. Yang paling banyak muncul yaitu majas personifikasi. Majas personifikasi, contoh kutipan dari novel Ayah karya Andrea Hirata. Malam senyap, tak ada suara kecuali bunyi kafilah-kafilah angin berembus dari selatan. Menampar-nampar atap rumbia, menyelisik daun delima, menjatuhkan buah kenari, menepis permukaan danau merantik, menyapu padang, lalu terlontar jauh ke utara. Halaman 1 merupakan salah satu contoh majas personifikasi. Majas metafora. Frasa purnama ke-12 yang digunakan oleh Sabari untuk menyebut Marlena merupakan contoh dari majas metafora yang ada pada novel Ayah karya Andrea Hirata. Majas hiperbola. Setiap kota yang pernah dia tinggal telah memberinya kesan tersendiri. Ingin Zora menulis 1000 puisi tentang Batanghari, Siak, Rengat, Bengkalis, Pariaman, Indragiri, Hulu, dan Bagan Siapi-api halaman 274 merupakan contoh majas hiperbola yang ada pada novel Ayah karya Andrea Hirata.
Majas perumpamaan salah satu contoh dari novel Ayah ini. Di sela pekerjaannya menggulung dinamo, dibukanya kamus dan ditemukannya kata-kata baru bagaikan jendela yang terbuka. Lalu di dalam jendela itu ada jendela lagi. Halaman 297 merupakan salah satu contoh dari majas perumpamaan. Peribahasa. Contoh peribahasa dalam novel ini ialah kalimat lantas Marconi bilang bahwa kesabarannya sudah habis karena Lena suka meraupkan abu ke mukanya. Satu ungkapan betapa malunya orang Melayu, halaman 235. Dalam kalimat tersebut terdapat ungkapan meraupkan abu ke muka yang artinya menimbulkan rasa malu terhadap orang lain. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Saya Nabila Zatayumni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.